Di antara singa dan penentang, para paman Rasulullah yang mengubah arah sejarah. Tidak semua yang sedarah, sejalan. Tidak semua yang satu nasab, satu iman. Di sekitar manusia paling mulia dalam sejarah. Berdiri para lelaki dengan pilihan berbeda. Ada yang menjadi perisai. Ada yang menjadi singa. Ada yang menjadi dermawan. Ada pula yang menjadi musuh paling keras. Mereka adalah para paman. Dari Muhammad. Hari ini kita akan melihat satu pelajaran besar. Bahwa hidayah bukan diwariskan melalui darah. Ia adalah pilihan. Yang menentukan kemuliaan atau kehinaan. Al-Abbas, bangsawan bijak yang akhirnya beriman. Di antara para paman, ada sosok yang berwibawa, cerdas, dan terpandang. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau lebih tua 3 tahun dari Rasulullah. Seorang tokoh terkemuka Quraisy. Bijaksana. Memiliki harisma dan kecerdikan politik. Pada awalnya ia belum menampakkan keislamannya secara terbuka. Namun pada peristiwa Fatu Makkah, penaklukan Makkah, ia mengumumkan keislamannya dengan jelas. Sejak saat itu, ia menjadi bagian penting dalam sejarah Islam. Beliau wafat di Madinah. Dan yang mensyalatinya adalah Khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Dari Al-Abbas lahir keturunan besar yang kelak mendirikan dinasti Abbasiyah. Ia membuktikan bahwa terlambat beriman lebih baik daripada menolak sampai mati. Hamzah, singa Allah yang gugur sebagai syahid. Namun jika ada satu nama yang mengguncang medan perang, itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Paman sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah. Beliau diberi gelar langsung oleh Nabi. Singa Allah dan singa Rasulnya. Masuk Islam dengan keberanian. Ketika Abu Jahal menghina Nabi, Hamzah mendatanginya dan memukulnya tanpa ragu. Sejak hari itu, kaum muslimin tidak lagi merasa sendirian. Hamzah berdiri kokoh membela Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lemah. Beliaulah pemimpin pasukan Syariah pertama dalam sejarah Islam. Di Perang Badar, ia menunjukkan keberanian luar biasa. Namun dendam Quraisy membara. Dalam perang itu, Hind binti Utbah, istri Abu Sufyan, kehilangan ayah, paman, saudara, dan anaknya. Dan kabar yang sampai kepadanya, Hamzah adalah salah satu yang menewaskan keluarganya. Maka pada perang Uhud, Hind menugaskan Wahsy, seorang budak dari Habasyah, untuk membunuh Hamzah. Imbalannya, kemerdekaan dan perhiasan paling mahal. Wahsy menunggu momen. Satu lemparan tombak. Singa Allah gugur. Hamzah syahid. Ketika Rasulullah melihat jasad pamannya, air mata beliau jatuh. Hari itu adalah salah satu hari paling menyakitkan dalam hidup beliau. Namun syahid adalah kemuliaan. Dan Hamzah telah menuliskan namanya dalam sejarah sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Abu Thalib, pelindung yang tak pernah menyerah. Ada satu lagi sosok penting. Abu Thalib. Nama aslinya Abdu Manaf. Dialah yang mengasuh Rasulullah setelah wafatnya Abdul Muttalib. Dialah yang melindungi Nabi dari ancaman Quraisy. Ketika kaum Quraisy meminta agar Muhammad diserahkan, Abu Thalib berdiri tegak. Ia berkata kepada keponakannya, "Wahai anak saudaraku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu." Namun meski ia melindungi, ia wafat pada tahun ke-9 kenabian tanpa menyatakan keimanan. Tahun itu dikenal sebagai Amul Husni, tahun kesedihan. Karena Rasulullah kehilangan pelindung duniawinya. Kisah Abu Thalib adalah pelajaran yang sangat dalam. Dekat secara darah, belum tentu dekat dalam iman. Abu Lahab, paman yang disebut dalam Al-Quran. Dan inilah kisah paling kontras. Abu Lahab. Nama aslinya Abdul Uzza. Dijuluki Abu Lahab karena wajahnya tampan dan bersinar kemerahan. Ia terkenal dermawan. Namun ketika Rasulullah berdakwah secara terbuka, ia berdiri paling depan menentang. Ia berkata, "Celaka engkau. Untuk inikah kau kumpulkan kami?" Nabi terus mengajaknya kepada Islam. Namun selalu ditolak.
Bahkan ia dan istrinya, Ummu Jamil binti Harb, begitu keras memusuhi Nabi. Maka turunlah surah Al-Lahab ayat 15. Satu-satunya surah yang secara jelas melaknat seseorang yang masih hidup saat itu. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ia tewas setelah Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Namanya abadi dalam Al-Quran. Bukan sebagai kehormatan, tetapi sebagai peringatan. Paman-paman lainnya. Selain mereka, ada paman-paman lain yang menjadi bagian dari sejarah. Al-Harits, putra pertama Abdul Muttalib, ikut menggali kembali sumur Zam-Zam bersama ayahnya. Al-Zubair, anak dari Fatimah, seibu dengan Abdullah, ayah Nabi. Hajj, Al-Mughirah, putra dari Halah binti Wuhaib. Al-Mukawim, juga anak dari Halah binti Wuhaib. Dhirar, dikenal tampan dan dermawan. Wafat di awal kenabian dan tidak memiliki keturunan. Qutsam, putra Nutailah binti Janab, tidak memiliki keturunan. Mus'ab, Al-Ghaidak, dijuluki Al-Ghaidak karena kedermawanannya. Salah satu orang Quraisy yang kaya raya dan murah hati. Saudara seibunya adalah Auf bin Abd, Auf, ayah dari Abdurrahman bin Auf, sahabat besar Nabi. Apa yang kita pelajari dari semua ini? Bahwa keluarga Nabi bukan keluarga malaikat. Mereka manusia. Ada yang menjadi perisai. Ada yang menjadi syahid. Ada yang masuk Islam belakangan. Ada yang mati dalam kekufuran. Hidayah bukan warisan. Ia adalah keputusan hati. Dan Rasulullah tetap bersikap adil kepada semuanya. Beliau mencintai karena hubungan, namun tidak pernah menggadaikan prinsip. Di sekitar Rasulullah berdiri singa, pelindung, dermawan, dan penentang. Semua hidup dalam satu lingkaran keluarga. Namun sejarah membedakan mereka berdasarkan pilihan iman. Dan mungkin hari ini, kita juga berada dalam posisi yang sama. Dekat dengan kebenaran, atau justru menjauhinya. Di episode berikutnya, kita akan membahas para bibi Rasulullah. Wanita-wanita yang tak kalah luar biasa dalam menopang dakwah. Karena semakin kita mengenal keluarga beliau, semakin kita memahami bahwa cahaya kenabian tidak hanya menerangi dunia, tetapi juga menguji orang-orang terdekatnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.